Dina menikah pada usia yang terbilang muda, sembari menapaki usia 24 tahun. Pernikahannya dengan Adi yang kala itu tampak seperti kisah sempurna, penuh harapan dan janji. Adi adalah pria yang baik, lantang dalam kata-kata meski kadang canggung dalam ekspresi. Mereka bertemu sejak kuliah, jatuh cinta, dan menikah sebelum keduanya benar-benar siap secara materi. Namun, cinta mereka sempat dianggap cukup oleh banyak orang. Pada awal pernikahan, Dina memiliki kebijakan sendiri. Ia memilih untuk tidak bekerja kantoran, tak ingin terikat waktu yang padat. Ia memutuskan fokus di rumah, menjaga rumah tangga, dan juga berkreasi dalam dunia digital. Dina mulai mengenal dunia live streaming di TikTok, membangun komunitas kecil yang mengikuti setiap siarannya. Dengan talenta dan konsistensi, ia mulai mendapatkan penghasilan dari affiliate marketing, sebuah sumber pendapatan yang cukup memadai. Namun, Dina memilih untuk merahasiakannya. Ia tahu keluarga Adi, khususnya sang mertua dan ipar, sangat memandang rendah jika ia tidak memiliki pekerjaan resmi. Keluarga Adi adalah keluarga yang kental dengan nilai konvensional. Ibu Sari, ibu mertuanya, adalah sosok yang tegas dan konservatif. Bagi Ibu Sari, seorang menantu perempuan haruslah seorang wanita karir yang berkontribusi nyata secara ekonomi dan memberikan keturunan. Hal ini menyebabkan hubungan Dina dengan mertua serta Mira, adik Adi, yang juga menantu di keluarga itu, selalu diwarnai ketegangan. Mereka tak pernah menyembunyikan kebencian mereka terhadap sosok Dina yang hanya duduk di rumah dan main TikTok. Suami Dina, Adi, pun secara perlahan berubah sikap. Pengaruh hasutan dari ibu dan saudarinya membuat ia sering bersikap dingin, bahkan acuh terhadap Dina. Ketidakmampuan Dina memberikan keturunan selama hampir 3 tahun pernikahan semakin menajamkan ketegangan itu. Seringkali, tanpa sadar Adi melontarkan perkataan kasar yang dibisikkan oleh ibunya. "Kau hanya membuang waktu, Dina. Kenapa kau tidak bisa seperti wanita lain?" Dina menahan luka dalam hatinya. Ia tidak bisa membalas ucapan itu karena rasa sayang yang masih tersisa. Ia tidak ingin pernikahan mereka hancur oleh kata-kata. Namun, tekanan dari keluarga Adi terus bertambah. Bahkan, dalam rapat keluarga kecil mereka, Ibu Sari dan Mira kerap mengadakan pertemuan rahasia di belakang punggung Dina, membicarakan bagaimana cara mengendalikan menantu yang tidak berguna ini. Waktu berjalan begitu lamban saat Dina menjalani perannya dengan penuh tekanan. Setiap hari, ia menangkap tatapan sinis dari keluarga suaminya yang selalu membandingkan dirinya dengan sosok wanita ideal versi mereka. Dinamika dalam rumah itu terasa seperti arena perang tanpa jeda, dan Dina tak punya sekutu selain hati yang terus berdegup mencari kekuatan. Akhirnya datang hari pesta keluarga besar. Pamannya Adi, Paman Slamet, mengadakan perayaan ulang tahun. Semua anggota keluarga besar diundang, termasuk keluarga mertua Dina dan orang-orang dekat keluarga. Pesta itu seharusnya menjadi momen bahagia sekaligus kesempatan untuk menghancurkan prasangka yang selama ini ada terhadap Dina. Setidaknya itulah yang diharapkan Dina. Namun kenyataan berkata lain. Ketika Dina melangkah ke halaman rumah paman dengan gaun sederhana namun anggun, ia sudah bisa merasakan hawa dingin dari pandangan keluarga Adi. Ibu Sari berdiri di dekat pintu sambil berbisik dengan Mira, tanpa tidak menyambut kedatangan Dina dengan hangat. Dina menggenggam tas kecil berisi ponsel dan dompet, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tidak karuan. Suami Dina, Adi, hanya memberi anggukan singkat sebelum melangkah masuk ke dalam, tak menatap Dina lebih lama. Di tengah keramaian, pesta berjalan dengan riuh. Suara tawa dan musik aransemen reuni keluarga memenuhi ruang. Dina, yang biasanya cukup percaya diri saat siaran langsung di TikTok, kini merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia hanya berdiri sendirian di pojok ruangan, sementara mata-mata yang penuh kebencian terus menempel padanya. Setelah beberapa saat, tanpa aba-aba, Ibu Sari maju ke depan dengan perlahan, membawa sebuah kotak yang sudah dibuka isinya, telur busuk. Tawa kecil dan bisik-bisik dari kelompok mertua dan ipar mulai menyebar seperti api kecil. Mira menyeringai, disertai gerakan tangan sebagai isyarat kepada ibunya. Di depan seluruh keluarga besar, Ibu Sari melempar satu telur busuk ke wajah Dina. Aroma busuk itu langsung menyeruak,
membuat suasana penuh ketegangan dan kekagetan. Telur pecah dan merembes di rambut, pipi, dan pakaian Dina. Suara, aduh, dan bisikan merunduk memenuhi ruang itu. Perempuan muda itu terpaku. Kaget tapi tidak jatuh. Dina menahan air mata yang menggenang. Mencoba tak memberikan reaksi yang bisa mempermalukan dirinya lebih dalam lagi. Semua mata tertuju padanya dan ia merasa dunia seakan runtuh. Adi yang berdiri tak jauh terlihat bingung, terlambat bertindak. Suaranya bergetar saat mencoba menenangkan suasana, tapi tak ada yang mendengarkannya. Melihat hinaan tersebut, Dina tahu ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah perang terbuka terhadap harga dirinya dan keberadaannya dalam keluarga ini. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh mertua dan ipar, tapi juga oleh suami sendiri yang memilih diam dan membiarkan hal ini terjadi. Malam itu, tanpa sepatah kata pun, Dina meninggalkan pesta dan rumah keluarga suaminya. Dengan wajah lelah dan pakaian kotor, ia masuk ke mobil dan pergi jauh dari tempat kejadian. Air mata yang selama ini bersembunyi akhirnya tumpah bebas di balik kaca mobil. Hatinya penuh dengan penghinaan, tapi juga keinginan yang membara untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Dalam kesunyian malam yang membekap, Dina menatap langit gelap melalui jendela mobil. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak akan membiarkan perlakuan hina ini terus-menerus merenggut kebahagiaannya. Detik itu juga, dalam kesendirian yang menusuk, teka-teki pembalasan dendam mulai bermunculan dalam pikirannya. Tidak ada lagi tempat untuk ragu. Jika selama ini ia hanya pasrah, mulai sekarang ia akan melangkah dengan penuh kekuatan. Ia tahu, jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Akan ada banyak pertarungan batin dan fisik. Tapi ia yakin, dengan tekad kuat dan strategi yang cermat, ia bisa mengambil alih kendali dan membalikkan keadaan. Dina menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu memutuskan bahwa kehidupan barunya akan dimulai segera. Balas dendam bukan sekadar untuk harga diri, tapi untuk mengubah takdirnya dan menghancurkan tembok-tembok kebencian yang telah membelenggunya selama ini. Setelah malam itu, hidup Dina berubah total. 2 minggu berlalu sejak insiden memalukan di pesta keluarga besar itu. Namun luka di hatinya masih segar, menganga tanpa henti. Ia merasa sangat hancur, tidak hanya secara fisik karena telur busuk yang mengotori wajah dan pakaiannya, tapi lebih dalam lagi, penghinaan itu menjalar ke seluruh jiwa dan harga dirinya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dari kehancuran. Sebuah tekad membara yang tak ingin lagi ia abaikan. Dina memilih untuk tidak kembali ke rumah Adi. Ia tahu, situasi di sana hanya akan memperburuk keadaan. Suaminya yang berubah menjadi dingin tak peduli dan tekanan dari mertua serta ipar yang terus menghujaninya dengan kebencian, tak membuatnya ingin menyerah. Sebaliknya, Dina memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru. Satu babak baru dalam kehidupannya yang selama ini terkungkung oleh penilaian orang lain. Beruntung, selama ini Dina menyimpan rahasia kecil yang dianggap remeh oleh keluarganya, bahkan Adi sendiri. Dunia digital dan platform TikTok yang selama ini ia geluti ternyata adalah ladang penghasilannya. Melalui program affiliate marketing, Dina berhasil meraup income yang cukup besar dari belasan produk yang ia promosikan lewat siaran langsungnya. Namun ia selalu menyembunyikan hal itu dari keluarga Adi, karena ia tahu jika diketahui, mungkin itu akan dipandang sebelah mata atau malah dicemooh. Kini, dengan penghasilan yang ada, Dina mulai menyusun rencana. Ia mencari tempat tinggal baru yang jauh dari jangkauan mereka semua. Sebuah apartemen kecil di kota lain yang nyaman dan aman untuk memulai hidup mandiri. Di sana, Dina menyisihkan waktu untuk belajar lebih dalam tentang dunia bisnis dan hukum. Setiap hari ia membuka laptopnya hingga larut malam, membaca berbagai artikel tentang strategi bisnis, pengelolaan aset, dan hak hukum seorang menantu atau istri dalam keluarga kaya. Rasa sakit dan penghinaan yang pernah ia alami menjadi bahan bakar semangat yang membara. Dina mulai berkonsultasi secara online dengan beberapa mentor bisnis, menanyakan cara-cara mengelola kekayaan dan menginvestasikan uang secara cerdas. Ia juga mengambil kursus singkat tentang manajemen keuangan dan pengelolaan risiko. Lambat laun, dunia baru mulai terbuka di hadapannya, menggantikan dunia gelap yang selama ini membelenggunya dengan kekecewaan.
Di sisi lain, ada konflik batin yang tak kalah hebatnya. Dina dipusingkan dengan rasa cinta dan benci yang bercampur. Ia masih mencintai Adi, suaminya, yang dahulu begitu hangat. Namun kini, rasa itu bercampur benci pada perlakuan Adi dan keluarganya yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Ia bertanya dalam hati, apakah cinta itu memang cukup kuat jika tak dibarengi dengan rasa hormat? Kadang ia menangis sendiri di kamar, mengenang masa-masa indah sebelum semuanya hancur. Namun ia menegaskan pada dirinya sendiri, bahwa perasaan itu tidak boleh melemahkan tekadnya. Perubahan terbesar yang ia rasakan adalah dalam kepercayaan diri. Dulunya, ia merasa lemah karena tidak memiliki pekerjaan resmi dan anak. Kini, Dina mulai percaya bahwa kekuatan itu tidak selalu berasal dari pengakuan orang lain, tapi dari kemampuan dirinya sendiri untuk membangun dan mempertahankan apa yang ia miliki. Ia mulai menerjemahkan kata-kata hina dari keluarga mertuanya menjadi motivasi yang kuat. Dalam bulan-bulan pertama itu, Dina juga mulai membangun jaringan baru. Ia bergabung dengan beberapa komunitas online pebisnis dan influencer, belajar strategi promosi dan cara mengelola brand pribadi. Ia sadar, live TikTok-nya selama ini hanyalah permulaan dan modal kecil untuk sesuatu yang lebih besar. Gadis sederhana yang pernah dicemooh kini mulai memiliki visi yang jelas, mengambil alih posisi yang dulu meremehkannya. Namun, Dina juga harus berhati-hati. Ia tahu, mertua dan iparnya bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Mereka punya pengaruh luas di dunia bisnis dan keluarga, dan kerap bersekongkol untuk melindungi kepentingan sendiri. Dina tidak ingin balas dendamnya berujung pada kerugian yang lebih besar. Karenanya, ia mulai merancang strategi yang matang, langkah demi langkah, bukan yang tergesa-gesa. Setiap malam, Dina menulis rencana pribadinya di buku catatan yang selalu ia bawa kemanapun. Ia mengatur target mulai dari mengumpulkan modal tersembunyi, memperdalam ilmu hukum kepemilikan aset, hingga mendekati orang-orang di sekitar keluarga besar Adi yang punya pengaruh tapi belum terjangkau oleh mertua dan iparnya. Dina sadar, ini bukan sekadar balas dendam biasa. Ini adalah pertempuran cerdas dan perhitungan yang akan menentukan masa depannya. Meski banyak pula rasa cemas yang menyusup, Dina terus berusaha mengusir bayang-bayang ketakutan itu. Ia menolak membiarkan trauma masa lalu menghalanginya. Malah penghinaan yang dulu diterimanya bagai topan yang memporak-porandakan, kini berubah jadi pondasi kuat buat bangkit. Dina mulai membayangkan hari saat ia benar-benar mampu membalik keadaan. Saat dia berdiri sebagai perempuan yang tidak lagi dicemooh, tapi dihormati. Hari-hari membangun kekuatan itu bukan tanpa ujian. Teman-teman lama mulai menanyakan kabarnya. Bahkan ada yang menyarankan Dina untuk tetap sabar dan memaafkan. Tapi dalam diam, hati Dina sudah memutuskan. Balas dendam bukan soal menghancurkan orang lain, tapi soal membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri lebih tinggi dari segala hinaan yang pernah ada. Kebebasan dan perjuangan mulai nampak dalam hidupnya yang baru. Dina sadar, jalan yang ia tempuh panjang dan berliku, penuh risiko dan pengorbanan. Namun seiring waktu, ia semakin yakin bahwa takdir sebuah perubahan adalah miliknya sendiri. Dan kisah balas dendamnya baru saja dimulai. Waktu berjalan perlahan, dan Dina yang kini hidup mandiri mulai menyelidiki kehidupan keluarga besar Adi dengan ketelitian yang jarang ia miliki sebelumnya. Meski sudah menjauh secara fisik, rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk memahami lawan mainnya justru menguat. Dalam kesehariannya, Dina menggunakan waktu untuk menggali informasi, memahami setiap celah dan kerawanan yang mungkin dimiliki mertua serta iparnya. Dina sadar, keluarga Adi bukan keluarga biasa. Mereka kaya dan kuat, tapi setiap kekuatan pasti punya kelemahan. Itulah yang harus ia cari. Sesuatu yang tersembunyi di balik tampilan megah dan harmoni yang selalu mereka paksakan di depan orang lain. Melalui koneksinya di dunia digital dan lingkaran pertemanan baru, Dina berhasil mendapatkan sedikit demi sedikit informasi yang selama ini tertutup rapat. Ia pertama-tama menyelidiki masalah keuangan keluarga mertua. Dari obrolan singkat dengan beberapa kenalan lama Adi, Dina tahu bahwa perusahaan keluarga banyak mengalami tekanan. Ada utang yang menumpuk dan bisnis yang mulai merosot. Namun itu sengaja ditutupi oleh Ibu Sari agar tak menimbulkan kepanikan di keluarga. Lebih mengejutkan,
Dina juga menemukan riak-riak perselisihan di antara para anggota keluarga mertua. Ada konflik internal antara Ibu Sari dengan adik-adik suaminya mengenai kendali atas aset-aset keluarga. Beberapa anggota keluarga lain mulai mempertanyakan keputusan dan kebijakan Ibu Sari yang dianggap terlalu otoriter dan melupakan kepentingan seluruh keluarga. Kabar ini membuka pintu kesempatan bagi Dina. Ia memahami bahwa keberadaan konflik ini adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Keluarga yang tidak kompak akan mudah tercerai-berai dan terpecah. Dan itulah strategi pertama yang akan ia gunakan, memancing dan memperkuat perpecahan dari dalam. Di saat yang sama, Dina mulai mendekati orang-orang yang selama ini dianggap sebagai pihak ketiga atau bahkan musuh kecil dalam keluarga Adi, seperti para manajer perusahaan dan beberapa saudara jauh yang selama ini terpinggirkan. Dengan sikap ramah dan penuh perhitungan, Dina mulai membangun hubungan, membuka komunikasi yang sebelumnya tertutup rapat. Ia menggunakan pendekatan halus, memberi perhatian dan sedikit bantuan, membuat mereka merasa dihargai dan didengar. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Dina harus melewati banyak kendala, seperti kecurigaan yang mulai muncul dari orang-orang di sekitar mertua dan iparnya. Beberapa kali ia harus menghindar dari pertanyaan yang menjurus, atau menerima tatapan sinis dari lawan yang menganggapnya sebagai ancaman baru. Dalam perjalanan menggali informasi, Dina juga harus menghadapi konflik batin yang menyesakkan dada. Ia masih berhadapan dengan rasa sakit yang tak kunjung hilang, namun ia belajar mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Ada saat-saat ia merasa lelah dan ingin menyerah, merasa bahwa rencana ini terlalu besar dan risiko yang harus diambil terlalu berat. Tapi setiap kali itu datang, ia mengingat kembali wajah dan perlakuan hina yang dulu dialaminya. Terbayang jelas cara mereka menghina dan merendahkannya, seperti duri yang menancap di jiwa. Dalam jam-jam sepi itu pula, Dina mulai menyusun peta langkah ke depan. Ia mencatat siapa saja yang bisa diajak kerjasama, siapa yang perlu diwaspadai, dan aspek hukum apa saja yang harus ia persiapkan. Dina tahu betul, tanpa dasar hukum yang kuat, segala rencana balas dendamnya bisa berakhir menjadi bumerang. Selain itu, Dina belajar menggunakan kekuatan teknologi dan media sosial yang selama ini menjadi habitatnya. Ia mulai membangun citra diri yang kuat, bukan hanya sebagai seorang perempuan yang lemah dan tidak berguna, tapi sebagai sosok yang cerdas, berani, dan mandiri. Setiap konten siarannya kini lebih terarah dengan pesan-pesan motivasi dan keberanian, meski ia tidak pernah mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya di balik layar. Suatu hari, dalam salah satu pertemuan keluarga besar yang tak sengaja didengarnya melalui seorang kenalan, Dina menemukan titik lemah yang lebih dalam. Ternyata, ada sebuah surat wasiat lama yang belum disahkan dan tersembunyi yang berisi pembagian aset keluarga yang berbeda jauh dari yang selama ini diketahui. Surat itu dibuat oleh kakek Adi sebelum meninggal dunia, dengan sejumlah bagian aset dijanjikan kepada cucu perempuan, yaitu Mira. Namun ada klausul khusus jika Mira tidak bisa menjalankan syarat tertentu. Dina langsung merasakan peluang emas. Jika surat wasiat itu bisa muncul dan dibawa ke pengadilan, maka kepemilikan aset bisa berubah drastis. Namun, untuk mendapatkannya tak semudah membalik telapak tangan. Surat itu disimpan dengan ketat di dalam brankas milik Ibu Sari sendiri, dan bahkan suami Dina pun tidak tahu keberadaannya. Menghadapi situasi itu, Dina harus merancang cara untuk bisa mendapatkan akses ke dokumen tersebut. Ia mulai menyusun taktik diplomasi dan penggalangan dukungan dari dalam keluarga lewat pendekatan orang-orang yang kecewa dan merasa dirugikan oleh keputusan ibu mertua. Dina dengan sabar membangun komunikasi dan kepercayaan, sedikit demi sedikit membuka peluang untuk memasuki lingkaran dalam keluarga. Namun, rencana ini bukan tanpa risiko. Suatu sore, saat sedang bertemu dengan seorang manajer senior perusahaan keluarga, Dina hampir terbongkar identitasnya saat seorang staf curiga melihatnya tengah berbicara dengan nada misterius lewat telepon. Beruntung, Dina menangani situasi itu dengan sigap, meyakinkan semua pihak bahwa dirinya hanyalah teman lama yang ingin membantu dan tidak ada niat buruk. Peristiwa ini mengajarkan Dina satu hal penting. Dalam permainan ini, satu langkah salah berarti bencana. Ia harus lebih berhati-hati, lebih pintar, dan lebih sabar. Secara fisik, Dina juga mulai menguatkan dirinya.
Ia tahu bahwa konflik bukan hanya akan berhenti pada pertemuan-pertemuan dan dokumen hukum saja. Ada kalanya, konfrontasi bisa berujung pada benturan nyata, baik secara verbal maupun fisik. Oleh karena itu, Dina ikut kursus bela diri sederhana agar punya keberanian dan kemampuan membela diri jika memang harus dihadapkan pada situasi berbahaya. Setiap malam, usai aktivitas bisnis dan pembelajaran, Dina melatih fisiknya. Keringat yang mengucur dan rasa nyeri otot seolah menjadi pengingat bahwa ia sedang bertransformasi, dari seorang perempuan yang dulu dianggap lemah jadi sosok yang kuat dan berani menghadapi segala rintangan. Di sela-sela perjuangan itu, Dina masih menjalani kehidupan biasa sebagai influencer. Ia menjaga citra diri di depan pengikutnya, tapi di balik layar, ia adalah wanita yang penuh perhitungan. Ia tidak lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Setiap langkah ia pintu dicatat, setiap gerak ia analisa, demi satu tujuan, menguasai dan membalikan posisi dalam keluarga Adi. Hari-hari yang penuh perjuangan itu menuntun Dina pada satu kesimpulan penting. Kekuatan terbesar bukan hanya soal uang dan pengaruh, tapi soal kemampuan membaca manusia dan situasi. Tanpa itu, ia hanya akan menjadi korban lainnya dari permainan yang kejam. Dengan tekad yang semakin bulat dan strategi yang semakin matang, Dina siap melangkah ke babak berikutnya. Saat konflik internal keluarga mulai memuncak dan pembalikan nasib mulai terlihat di cakrawala. Setelah melewati tahap mengumpulkan informasi dan membangun jaringan secara hati-hati, kini saatnya Dina mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Setiap langkah yang diambil penuh perhitungan, karena ia tahu betul bahwa musuh-musuh yang akan ia hadapi bukanlah orang biasa. Mereka adalah keluarga besar dengan pengaruh luas dan kemampuan finansial yang kuat. Dina mulai dari hal yang paling memungkinkan, membeli saham-saham keluarga secara diam-diam. Melalui kontak-kontak bisnis yang ia bangun, ia berhasil mendapatkan akses ke perusahaan-perusahaan milik keluarga Adi yang selama ini dikelola oleh mertua dan iparnya. Sambil menyamar sebagai investor biasa, Dina mulai mengakumulasi saham kecil demi kecil, sembari menutupi identitas dirinya. Ia memastikan transaksi saham ini tidak menciptakan gelombang kecurigaan. Kepemilikan saham tersebut tidak langsung membuatnya kuat, tapi ini adalah langkah awal untuk menguasai suara dalam rapat perusahaan dan akhirnya bisa mengubah arah kebijakan yang selama ini sebagian besar diputuskan oleh mertua dan ipar. Dina tahu sabar adalah kunci di sini. Tidak seperti muslihat langsung, cara perlahan seperti ini lebih efektif untuk membelah dan menurunkan kekuatan lawan. Selain itu, Dina mulai menyusup ke dalam jaringan sosial keluarga besar melalui orang-orang yang sebelumnya dirasa remehkan. Ia berdiplomasi dengan beberapa sepupu dan kerabat jauh yang selama ini merasa tersisih dalam pembagian warisan dan kontrol bisnis keluarga. Dengan sikap rendah hati, Dina mendengarkan keluh kesah dan ketidakpuasan mereka. Tidak adil, kata seorang sepupu berbisik saat Dina dan dia bertemu di sebuah kafe kota. Ibu Sari terlalu menguasai segalanya. Kami tidak pernah diberi kesempatan yang sama. Dina tahu momen itu bagus untuk menanamkan benih persatuan melawan keangkuhan mertua. Ia tidak langsung menantang atau mengancam, tapi menawarkan bantuan, dukungan, dan solusi. Lambat laun, kerabat-kerabat ini mulai membuka diri dan mencari tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya Dina. Di balik semua ini, Dina merasakan tekanan fisik dan psikologis yang berat. Di balik senyum yang ia pakai saat live TikTok setiap malam, ada ketegangan dan kecemasan yang sering membuatnya susah tidur. Bayangan hinaan dan pengkhianatan menghadang di setiap sudut. Namun, ia menolak menyerah. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad yang membara, mengulang niatnya untuk memberi pelajaran pada keluarga Adi yang telah menghancurkan harga dirinya. Konflik diam-diam ini pun mulai memicu gejolak internal yang diperparah oleh manuver Dina. Dalam waktu singkat, keretakan yang sebelumnya hanya tersembunyi mulai muncul di tengah keluarga besar Adi. Pertentangan antara mereka yang setia pada Ibu Sari dan pihak yang mulai berpikir untuk berubah semakin nyata. Mira, adik Adi, yang selama ini menjadi pelaku utama pelecehan terhadap Dina, mulai merasakan tekanan dari dalam rumah sendiri. Ia tahu posisinya mulai goyah. Informasi yang bocor mengenai tekanan keuangan dan putusan yang kontroversial mulai mengikis dukungan para kerabat dan pebisnis yang selama ini ikut menguatkan keluarga mertua. Sementara itu, ibunya Adi, Ibu Sari,
yang sejak awal selalu menyombongkan diri sebagai penguasa utama, mulai merasa was-was. Ia merasakan ada tangan tak kasat mata yang mulai menggoyang tahtanya. Namun di hadapan keluarga, ia tetap memamerkan sikap tegas dan tak terkalahkan, menyembunyikan rasa takut dan kecurigaan yang mencekam di benaknya. Dina terus menaikkan tekanan dengan kecermatan. Ia mulai mengirimkan informasi rahasia ke beberapa pihak keluarga yang sempat ia rangkul, mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini disembunyikan mertua, seperti latar belakang utang besar dan kebijakan bisnis yang merugikan anggota keluarga lain. Informasi itu dibuat sedemikian rupa agar tidak cepat diketahui identitas pengirimnya. Di tengah kegelisahan yang tumbuh, Dina memanfaatkan kesempatan dalam rapat-rapat perusahaan yang kini mulai dihadiri olehnya sebagai salah satu pemegang saham. Ia mengusulkan perubahan strategi bisnis yang menguntungkan semua pihak, sekaligus mengkritik kebijakan lama yang menyebabkan banyak kerugian. Satu persatu, suaranya mulai didengar dan mendapat dukungan, meskipun tidak semuanya mudah. Konflik verbal pun tidak terhindarkan. Di ruang rapat, suasana panas meledak ketika Ibu Sari dan Mira menolak rencana perubahan dan menuduh Dina sebagai perusak keluarga. Namun, Dina tetap berdiri tegak, menjawab dengan data dan bukti yang kuat, tak terbawa emosi. "Dina, kau bukan bagian dari keluarga ini," bentak Mira dengan nada membentak. "Kau tidak tahu apa-apa tentang bisnis kami. Justru karena aku melihat apa yang benar dan salah, aku bertindak. Aku tidak mau semuanya hancur hanya karena ambisi ego," balas Dina dengan suara tenang tapi penuh kekuatan. Pertarungan itu menjadi titik awal pecahnya hubungan yang selama ini dipertahankan dengan cara berpura-pura. Kelompok yang selama ini mendukung Dina mulai muncul terang-terangan, dan keluarga besar mulai terbagi dua. Selain konflik di dalam keluarga, Dina juga mengalami ujian dari kehidupan sehari-hari. Beberapa kali ia mendapat ancaman dan intimidasi halus yang membuatnya waspada. Tapi ia tetap tegar, menganggap semua itu sebagai bagian dari proses menuju kemenangan. Kekuatan Dina yang terus bertumbuh menarik perhatian bukan hanya dari keluarga Adi, tapi juga dari lingkungan sosial yang lebih luas. Para pengikut setia di TikTok mulai melihat sisi berbeda dari Dina, bukan hanya wanita muda yang ringan tangan membuat konten, tapi sosok yang gigih melawan ketidakadilan dan berjuang keras untuk membuktikan dirinya. Namun, yang paling menantang adalah menjaga keseimbangan antara tekad balas dendam dengan kebutuhan batinnya untuk berdamai dan menemukan kebahagiaan sejati. Kadang ia bertanya sendiri, apakah semua ini sepadan? Apa yang akan terjadi jika ia benar-benar mengambil alih dan membuat keluarga Adi hancur? Jawaban itu tidak pernah mudah. Tapi satu hal yang jelas bagi Dina, ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah penentu jalan hidupnya sendiri, dan ia akan terus maju sampai kemenangan berada dalam genggamannya. Lambat laun, rencana besarnya mulai terlihat di Cakrawala. Dina siap melangkah lebih jauh, membuka babak baru dalam perjuangannya, menggunakan segala kekuatan dan sumber daya yang berhasil ia kumpulkan untuk mewujudkan balas dendam yang selama ini terpendam. Setelah berbulan-bulan membangun kekuatan dan mengatur strategi dengan rapi, Dina akhirnya merasa saatnya tiba untuk mengungkapkan seluruh langkah yang telah dijalankannya. Ia memutuskan mengadakan pertemuan khusus keluarga besar Adi, yang kali ini bukan sekadar formalitas seperti biasa. Dina mengirim undangan resmi, dengan alasan penting terkait masa depan usaha keluarga yang harus dibahas secara transparan. Tentu saja, Ibu Sari dan Mira langsung curiga dan merasa terancam. Tapi mereka tidak berani menolak undangan itu karena ini menyangkut bisnis keluarga. Hari yang ditunggu tiba. Dina tampil penuh percaya diri dan anggun, berbeda jauh dengan perempuan yang dihina dan tersudut beberapa bulan lalu. Ia membawa berkas-berkas bukti lengkap, dokumen kepemilikan saham, rekaman percakapan rahasia, laporan keuangan terbaru, bahkan surat wasiat kakek Adi yang selama ini disembunyikan. Semua data itu disusun rapi dan didukung oleh tim ahli hukum yang ia percayai. Ketika dirinya mulai memaparkan fakta-fakta tersebut di hadapan keluarga, suasana berubah menjadi hening dan tegang. Mata semua tertuju padanya. Ada rasa tidak percaya sekaligus kekhawatiran tergambar jelas di wajah Ibu Sari dan Mira. Mereka mulai menyadari betapa dalam kekuatan Dina telah masuk dan betapa besar bahaya yang mengancam mereka. Selama ini, banyak hal yang tersembunyi dari kalian. Keputusan yang dipaksakan,
utang yang terus membengkak, dan pembagian aset yang tidak adil. Suara Dina bergetar sedikit namun tetap mantap. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini soal keadilan dan masa depan keluarga kita. Ucapan itu mengguncang ruang pertemuan. Ibu Sari yang selama ini angkuh dan tak terkalahkan, kini terlihat mulai goyah. Mira yang biasanya keras kepala bahkan tampak kehilangan kata-kata. "Mengapa kau lakukan ini, Dina? Kau ingin menghancurkan kami," bentak Ibu Sari dengan nada tinggi, berusaha mempertahankan gengsi. "Aku ingin mengembalikan apa yang selama ini kalian hapus dan aku ingin memastikan bahwa keluarga kita bisa berjalan dengan jujur dan adil," tegas Dina. "Aku bukan musuh, tapi aku tidak bisa diam saat aku terus dihina dan diperlakukan seperti ini." Situasi makin panas ketika Mira tak mampu menahan emosinya. Dengan amarah membara, ia melangkah maju dan menyerang Dina secara fisik, mencoba mendorong dan menarik bajunya di depan semua orang. Suasana berubah kacau. Dina berusaha menghindar dan membela diri, perlahan membalas tanpa kehilangan kendali. Suami Dina, Adi, yang pada akhirnya menyadari perlunya mengambil sikap, berdiri di antara mereka dan berusaha menenangkan Mira. Namun kekacauan itu makin memancing emosi anggota keluarga. Konflik verbal berubah menjadi benturan fisik kecil. Satu dua anggota lainnya juga ikut berteriak, saling serang mulut yang menimbulkan ketegangan sangat tinggi. Di tengah keributan, Dina tetap tenang. Ia memerintahkan seseorang untuk merekam semua kejadian sebagai bukti jika ada tindakan tidak sah yang dilakukan pihak lawan. Tim hukumnya pun siap jika perlu mengambil langkah hukum atas segala bentuk intimidasi atau kekerasan. Kali ini, konfrontasi tak bisa dihindari. Dina, yang selama ini berjuang dalam diam, membuktikan bahwa dia punya keberanian dan bukti kuat di tangan. Ia membalikan keadaan, bukan hanya mengembalikan haknya sebagai menantu, tapi juga menegaskan bahwa ia adalah pemain utama yang tak bisa diabaikan lagi. Setelah suasana mulai mereda, pertemuan dilanjutkan dengan diskusi serius mengenai pengelolaan aset dan bisnis keluarga ke depan. Dina mengusulkan pembentukan dewan pengawas yang melibatkan berbagai anggota keluarga, transparansi laporan keuangan, dan komitmen untuk mengakhiri konflik demi kelangsungan usaha. Ibu Sari dengan berat hati menerima beberapa usulan, tapi masih menyimpan perasaan keras kepala yang sulit pudar. Mira tetap sinis, tapi mulai terlihat respek meski enggan mengakuinya secara langsung. Pertemuan itu menandai babak baru dalam perjalanan keluarga Adi. Dina yang dulu dicemooh dan hina kini berdiri sebagai sosok yang kuat, mampu melawan dengan strategi dan bukti nyata. Ini bukan hanya soal harta, tapi juga harga diri, keadilan, dan masa depan keluarga. Konflik fisik yang sempat terjadi menjadi titik balik bagi semua pihak, sebuah pengingat bahwa perang dingin telah berubah menjadi pertempuran terbuka, dan hanya yang kuat dan cerdas yang mampu bertahan dan menang. Setelah pertemuan, Dina mendapat dukungan penuh dari beberapa anggota keluarga yang selama ini berada dalam bayang-bayang ketidakadilan. Mereka berjanji akan bersama Dina untuk membangun keharmonisan dan kemajuan, tak ingin warisan keluarga hancur oleh konflik berkepanjangan. Dina pun menyadari, perjuangan belum selesai. Kini ia harus bekerja lebih keras untuk memastikan perubahan yang dia mulai benar-benar berakar dan bertahan lama. Tetapi, dengan dukungan hukum, jaringan baru, dan keberaniannya, Dina yakin bahwa langkahnya sudah tepat dan kemenangan bukan lagi sekadar mimpi. Pasca pertemuan keluarga yang mengguncang itu, dinamika keluarga Adi berubah secara drastis. Dina bukan lagi sosok yang dipandang sebelah mata atau sekadar menantu yang tak berdaya. Kini, ia berdiri di puncak perubahan, mengambil alih kendali yang selama ini dipegang erat oleh mertua dan iparnya. Dalam waktu singkat berikutnya, Dina melanjutkan aksinya dengan memperkuat posisinya sebagai pemegang saham mayoritas. Ia menyelesaikan pembelian saham secara tersembunyi melalui jaringan bisnis dan broker terpercaya sehingga Ibu Sari dan pihak keluarga lain terlambat menyadari pergeseran kekuasaan ini. Semua ini dilewati dengan kehati-hatian tinggi agar tidak muncul gejolak yang bisa memancing perlawanan kuat di luar kendalinya. Keberhasilan ini bukan semata permainan finansial. Dina memahami betul bahwa tanpa dukungan dari anggota keluarga lainnya, ia akan sulit mempertahankan posisi dan mewujudkan perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, dengan kehati-hatian ekstra,
Ia mulai membangun koalisi dalam keluarga. Mereka yang selama ini merasa terasing atau dizalimi oleh kebijakan Ibu Sari. Banyak dari mereka akhirnya bergabung dalam lingkaran Dina, melihatnya sebagai harapan sekaligus kekuatan baru yang bisa membawa keluarganya ke arah yang lebih baik. Dalam berbagai pertemuan rahasia, Dina mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, sembari menjanjikan perubahan nyata dalam pengelolaan aset dan kebijakan perusahaan keluarga. Sementara itu, Ibu Sari yang mulai kehilangan pengaruh, berusaha keras mempertahankan keberadaannya, melakukan strategi-strategi keras dan kadang keras kepala. Namun, segalanya sudah berbeda sekarang. Suara-suara pengikutnya mulai melemah dan perlahan menjadi minoritas dalam pengambilan keputusan. Mira yang dari awal banyak menentang Dina, kini semakin terpinggirkan. Sikap keras kepala dan kemarahannya tidak mampu mengimbangi strategi cemerlang Dina. Dalam pertemuan terakhir yang dihadiri seluruh anggota keluarga, Mira harus menerima kenyataan pahit. Ia kehilangan kontrol hampir seluruh aset yang dulu dibanggakan. Dengan dukungan Dewan Pengawas baru yang dicanangkan Dina, pembagian aset dan saham mulai direstrukturisasi dengan sistem yang transparan dan adil. Pengelolaan perusahaan yang sebelumnya penuh misteri kini terbuka untuk diawasi bersama, memberantas praktek nepotisme dan monopoli yang pernah merugikan sebagian keluarga. Namun pembalikan nasib ini tidak hanya soal materi dan kekuasaan. Dina juga berupaya membangun hubungan emosional yang sempat retak. Ia menyambungkan komunikasi dengan suaminya, Adi, yang mulai membuka mata akan perubahan besar dalam diri istrinya. Adi yang dulu selalu ragu dan dingin, perlahan kembali mengenal Dina sosok yang lebih matang, kuat, dan mandiri. Mereka melewati masa-masa sulit dengan berbicara terbuka tanpa ada tekanan pihak lain. Hati yang dulu dingin mulai mencair, membuka jalan bagi hubungan yang lebih sehat dan penuh cinta. Dina memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengambil alih kekuasaan, tapi juga memulihkan ikatan keluarga yang hancur. Dalam beberapa kesempatan, ia mengajak Ibu Sari dan Mira untuk berdiskusi secara pribadi, menawarkan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ibu Sari yang sudah sangat lelah dan mulai menyadari posisinya, menerima tawaran itu dengan hati terbuka meski dibalut sikap penuh perlawanan. Ada kebanggaan yang sulit dilepaskan, namun dalam lubuk hati yang terdalam, ia tahu bahwa perubahan ini adalah jalan terbaik. Sedangkan Mira, setelah melewati perjalanan emosi yang panjang, mulai menyadari bahwa pertarungan yang selama ini ia jalani hanyalah menguras energi dan merusak mentalnya sendiri. Dina memberinya kesempatan terakhir untuk berdamai dan berkontribusi pada keluarga secara positif. Mira yang dulu penuh amarah kini mulai menata kembali sikap, walau prosesnya tidak mudah. Dalam satu pertemuan besar, keluarga Adi berkumpul dan merayakan babak baru kehidupan mereka. Suasana yang dulu penuh ketegangan dan dendam berubah menjadi harapan, meski ada sisa-sisa luka yang masih harus disembuhkan. Dina yang kini berdiri sebagai pemimpin keluarga tidak mengulangi kesalahan lama Ibu Sari. Ia mengedepankan nilai keadilan, rasa hormat, dan kebersamaan. Dari segi bisnis, perusahaan keluarga mulai menunjukkan tanda-tanda positif yang nyata. Kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan mulai membuahkan hasil. Utang yang selama ini membebani mulai ditekan. Proyek baru dikembangkan dengan visi yang lebih modern dan inklusif. Aset berupa properti dan saham perusahaan kini dikelola dengan sistem pelaporan transparan yang menguntungkan semua anggota keluarga. Kehidupan Dina sendiri mulai berubah total. Dia bukan lagi wanita muda yang hanya ditertawakan karena kerja sebagai content creator TikTok. Kini, ia menjadi inspirasi besar bagi banyak orang. Seorang perempuan yang berhasil mengubah nasib dengan kecerdasan dan keberanian, bukan hanya mengejar materi, tapi juga mengembalikan harga diri dan kehormatan keluarganya. Pada ujung perjalanan itu, ada kebahagiaan baru yang dilahirkan dari pengorbanan dan perjuangannya. Walau perjalanan menuju kedamaian dan kebersamaan masih panjang, Dina yakin telah membuka jalan yang benar. Ia belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal harta dan jabatan, tapi juga tentang kemampuan memaafkan dan membangun kembali hubungan yang pernah retak. Dalam sebuah momen tenang di rumah barunya bersama Adi, Dina merenung tentang perjalanan panjangnya. Luka lama yang dulu terasa begitu dalam kini mulai tersembuhkan oleh waktu dan usaha. Ia tahu, ke depan akan ada tantangan baru, tapi ia telah siap.
Dengan kepala tegak dan hati penuh harapan, Dina bersumpah untuk terus menjaga keluarga ini dengan cinta dan integritas. Bab ini menjadi titik puncak dari semua usaha dan strategi Dina. Pembalikan nasib yang dramatis bukan hanya memperlihatkan kekuatan materi, tetapi juga kedewasaan dan keberanian dalam menghadapi konflik keluarga yang kompleks. Masa lalu yang kelam kini menjadi pelajaran berharga yang membawanya ke masa depan yang lebih cerah. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku dan perjuangan, Dina duduk sendiri di ruang tamunya. Sore itu, cahaya matahari merayap lembut menembus jendela, membelai wajahnya yang kini lebih tegar dan penuh kedamaian. Waktu yang berlalu telah mengubah banyak hal, bukan hanya nasib keluarganya, tetapi juga dirinya sendiri. Keluarga besar Adi kini sudah sangat berbeda dari yang dulu ia kenal. Kesempatan dan kekayaan yang kini berada di tangannya tidak membuat Dina lupa dari mana ia berasal dan apa yang telah dilaluinya. Ia tahu betul bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal penguasaan materi, melainkan juga keikhlasan menghapus luka lama dan membangun kembali kebersamaan yang sempat tercerai-berai. Setelah mengambil alih sebagian besar aset dan kendali bisnis keluarga, Dina melangkah lebih jauh dengan membangun komunikasi kembali dengan Ibu Sari dan Mira. Awalnya penuh ketegangan dan perlawanan, pertemuan demi pertemuan yang dilakukannya membawa perubahan perlahan. Dina tak hanya mendengarkan keluhan dan penyesalan mereka, tetapi juga membagikan perasaan dan penderitaannya selama ini. Dalam proses yang panjang dan tidak mudah itu, terciptalah ruang bagi pengampunan dan pemulihan hati. Ibu Sari yang dulu keras kepala, akhirnya membuka diri dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Air mata menetes dalam diam, menghapus kebanggaan yang menyesakkan. Mira yang pernah menyimpan kebencian mendalam juga mulai melunak. Mereka semua menyadari bahwa mempertahankan dendam hanya memperpanjang kesakitan, bukan menyelesaikan masalah. Dengan kekuatan materi dan emosi yang kini terkumpul, Dina memutuskan untuk membentuk sistem baru dalam keluarga, sebuah dewan keluarga yang mewakili berbagai pihak agar transparansi dan keadilan bisa terjaga. Sistem pengelolaan bisnis mulai diperbaiki dengan profesionalisme dan keterbukaan, menjauhkan kepentingan sempit yang dulu membelah keluarga. Walau masih ada beberapa anggota keluarga yang meragukan dan ragu, semangat perubahan yang dipimpin Dina perlahan menjalar. Anggota keluarga muda yang selama ini terdiam mulai mendapat suara, dan itu membuat suasana penuh harapan. Dina juga mengadakan program pelatihan dan pemberdayaan untuk keluarga agar semua bisa berkembang, bukan hanya bergantung pada harta melainkan kemampuan dan kerja keras. Hubungan Dina dengan suami, Adi, juga mengalami transformasi. Keheningan dan dingin yang pernah menyelimuti kini tergantikan dengan komunikasi yang terbuka dan penghargaan satu sama lain. Adi yang dulu sering terpengaruh dan dipengaruhi keluarganya, kini menjadi mitra sejati Dina dalam kehidupan dan bisnis. Meskipun mereka belum dikaruniai anak, kehadiran kedamaian dan kasih sayang menumbuhkan kebahagiaan yang lebih dalam dari sekadar keturunan. Perubahan dalam diri Dina paling nyata terlihat dari cara ia memandang dunia. Dari wanita muda yang pernah merasa lemah dan tersudut, kini ia menjadi sosok yang kuat, bijaksana, dan penuh empati. Ia mengerti bahwa balas dendam tidak selalu berarti menjatuhkan orang lain, melainkan membebaskan diri dari belenggu masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tidak hanya itu, Dina pun mulai aktif berbagi pengalaman dan inspirasi untuk perempuan lain yang menghadapi ketidakadilan atau tekanan serupa. Ia menggunakan media sosial dan kegiatan sosial sebagai sarana memberdayakan perempuan agar mandiri dan berani mengambil kendali hidupnya. Melalui yayasan kecil yang didirikannya, Dina membantu banyak perempuan memperoleh pelatihan dan akses ke dunia digital marketing dan kewirausahaan. Kisah perjuangannya ternyata melampaui batas keluarganya sendiri, menginspirasi banyak orang untuk tidak mau menyerah dan selalu berjuang demi keadilan dan harga diri. Dina menjadi contoh konkret bahwa dari luka dan penghinaan, seseorang bisa bangkit menjadi pribadi yang kuat dan berdaya. Keluarga besar Adi pun kini bukan lagi tempat yang penuh dendam dan pertikaian, melainkan komunitas yang membangun rasa saling menghormati dan mendukung. Konflik lama tidak hilang begitu saja, tapi penanganan masalah dilakukan dengan kepala dingin dan hati terbuka, demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan bersama. Pada suatu sore, ketika Dina dan Adi duduk bersama di ruang tamu menikmati secangkir kopi, mereka tersenyum tanpa kata. Mereka tahu
Masa depan mungkin masih penuh tantangan, tapi kini mereka siap menyambutnya sebagai tim, dengan hati penuh cinta dan kepala tegak. Dina yakin, nyata atau tidak, kekuatan terbesar dalam hidup adalah kemampuan memaafkan dan terus memperbaiki diri serta hubungan dengan orang-orang tercinta. Kisahnya bukan hanya tentang kemenangan materi ataupun balas dendam, melainkan tentang perjalanan panjang menuju kedewasaan, pengampunan, dan damai sejahtera dalam hati, hadiah terbesar yang mampu mengubah hidup selamanya. Beberapa bulan setelah babak baru keluarga besar Adi terbentuk, suasana yang dulu dipenuhi ketegangan dan kebencian mulai berubah menjadi harmoni yang nyata. Dina, yang pernah menjadi korban hinaan dan penghinaan, kini duduk di balik meja kerjanya dengan tatapan tenang dan hati penuh syukur. Tidak mudah jalan yang ia tempuh. Ada saat-saat gelap yang hampir membuatnya putus asa, tapi tekad kuat dan keberanian yang ia pupuk sejak awal terus membawanya maju. Perjalanan Dina menjadi pelajaran hidup yang luar biasa. Dari gadis muda yang menikah tanpa banyak persiapan, dihadapkan pada tekanan sosial dan keluarga mertua yang keras, ia belajar mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dunia digital yang dulu ia anggap sekadar ajang berekspresi, ternyata menjadi jembatan untuk membangun masa depan yang jauh lebih terencana dan mandiri. Dalam transformasi itu, Dina tidak hanya mengumpulkan kekayaan dan pengaruh. Lebih dari itu, ia menemukan arti sesungguhnya dari sebuah keluarga, yang tidak melulu soal darah dan harta, tapi tentang saling menghormati, mengampuni, serta mendukung satu sama lain dalam kondisi apapun. Pengampunan yang ia ulurkan pada Ibu Sari dan Mira bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang mampu menenangkan hati dan membuka ruang bagi perubahan. Keluarga yang dulu terpecah kini menjadi tempat di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan berkembang. Dewan keluarga yang dibentuk Dina menjadi wadah efektif untuk menyelesaikan konflik dan memutuskan arah bersama yang menguntungkan semua pihak. Transisi yang dilakukan secara transparan menjauhkan keluarga dari intrik dan kecurigaan yang pernah menggerogoti kepercayaan. Bagi suaminya, Adi, perubahan ini juga membawa pembelajaran besar. Ia yang sempat lambat memahami perjuangan istrinya, kini menjadi pendamping setia yang membangun rumah tangga penuh cinta dan saling pengertian. Meski belum dikaruniai anak, kedamaian dan keharmonisan mereka menjadi pondasi penting bagi kehidupan baru yang mereka ciptakan bersama. Dina yang kini sudah dikenal sebagai inspirasi di komunitasnya tidak lupa untuk membagikan pelajaran hidupnya pada perempuan lain. Ia aktif mengadakan seminar dan pelatihan kewirausahaan, membuka pintu bagi mereka yang hendak keluar dari lingkaran keterbatasan sosial dan ekonomi. Yayasannya berkembang menjadi pusat pemberdayaan perempuan yang kini memiliki jangkauan lebih luas, membuktikan bahwa perubahan individu bisa berdampak luas dan positif. Kisah Dina menjadi bukti nyata bahwa kekuatan hakiki bukan berasal dari kekayaan semata, tapi dari jiwa yang tangguh dan hati yang luas. Konflik yang rumit dan penuh luka bisa disembuhkan dengan ketulusan dan usaha keras. Perjalanan panjang ini mengingatkan kita bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, dan di balik setiap kegagalan atau hinaan, ada potensi luar biasa untuk bangkit dan sukses. Kini, ketika Dina menatap masa depan, ia melakukannya dengan percaya diri dan hati terbuka. Semua pelajaran dari masa lalu menjadi bekal berharga yang membimbingnya melangkah. Tidak ada lagi rasa takut atau dendam yang membekap. Hanya ada keyakinan bahwa dengan tekad, integritas, dan kasih, hidup bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Cerita Dina adalah cerminan dari banyak perempuan yang mungkin sedang berjuang dalam diam, menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah. Ia ingin dunia tahu bahwa tidak ada batasan bagi seorang perempuan yang mau belajar, berjuang, dan percaya pada dirinya sendiri. Bahwa balas dendam bukan sekadar mengambil kembali yang hilang, melainkan membangun jembatan menuju kehidupan yang penuh arti dan damai. Dalam kesunyian sore itu, di balik senyum dan matanya yang berbinar, tersembunyi satu pesan kuat. Masa depan adalah milik mereka yang berani berjuang dan memilih untuk memaafkan, karena disitulah letak kekuatan terbesar manusia.